Bahaya ada ibu. Bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira Mufida. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Di sini saya dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sunia Aisyah dari Orkes A. Di sini kami bersama guru SMPIT Asidiki. Dengan siapa Ibu? Nama saya Tibi Lestari. Jadi di sini tujuan kami adalah mengerjakan tugas mata kuliah filsafat, yaitu mewawancarai guru pendidikan olahraga. Jadi di sini pertama-tama kami dari Unja Universitas Jambi ingin izin untuk mewawancara Ibu. Pertama-tama pertanyaannya adalah dari Kakak Sunia dulu, boleh Kak Sunia? Bagaimana sih Ibu menghandle kelas Menghandle kelas saat jam pelajaran olahraga? berarti waktu di kelas ya? Iya, di kelas. Kalau di kelas mungkin cara kita menghandlenya dengan kita beri peraturan ya. Jadi di awal pertemuan kita terapkan peraturan. Jadi supaya kelasnya bisa. Dari saya lagi, kan tadi kalau Kak Sunia kan di dalam kelas nih, kalau saya di lapangan kayak mana sih Bu caranya menghandle di lapangan? Karena kan ada tuh yang kita suruh ini malah kayak ini gitu ya. Iya, jadi kalau di lapangan sebenarnya itu lebih gampang karena pertama kan kita kan pasti kalau olahraga pemanasan dulu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana menghadapi konflik seperti perkelahian? Apakah di kelas Ibu ada yang berkelahi gitu antar teman-teman gitu? Oke, kalau untuk di ACDC kalau ini karena yang diajar perempuan semua ya, jadi kalau konflik kayak gitu kurang tidak begitu ada gitu. Jadi alhamdulillah, masya Allah anak di sini insya Allah baik-baik. Tapi kalau seandainya kita ketemu dengan situasi tersebut, mungkin yang perlu kita lakukan ya yang pertama kita tanyain dulu kenapa. Kemudian kalau kita sudah ketemu masalahnya, kita cari jalan keluarnya sama-sama. Yang jelas kita suruh mereka untuk saling bermaaf. Dan tadi kan kalau saya kan tentang lapangan nih, jadi kan pas kita kan pasti ada anak-anak yang takut nih akan kayak bola gitu, kayak malas nih main bola, nanti kena badan gini-gini, pokoknya takut lah akan bola gitu. Itu gimana sih cara ngatasinya gitu? Jadi supaya mereka suka ya, supaya mereka suka. Kalau yang pertama kalau ibu ya, biasanya ibu ajak bermain dulu, dikenalkan dulu, diberitahu kalau ini nih seru, sebenarnya olahraga ini seru. Jadi kita bikin kayak permainan kecil dulu gitu supaya mereka mengenal gitu. Jadi kalau mereka sudah tertarik, insya Allah mereka mau gitu. Baik Bu, ini pertanyaan selanjutnya, hal apa sih yang paling berkesan menurut Ibu ketika Ibu lagi mengajar? Hal yang paling berkesan ketika ngajar ya ketika anak-anak mampu mengikuti pelajaran kita dengan baik, atau yang kita sampaikan mampu mereka terapkan ke diri mereka. Kan tadi sebenarnya hal yang berkesan kan, kalau dari saya mungkin hal apa sih yang kayak misalnya nih Ibu nih kayak anak-anak tuh jenuh tuh dalam satu pelajaran, nah apa sih hal yang baru yang bisa kayak bangkit lagi untuk semangat belajarnya gitu? Ketika mereka lagi jenuh, Iya. Biasanya kalau mereka sedang jenuh, sering kita kasih games atau kasih ice breaking gitu. Jadi biar karena sering ngantuk kan, kalau di kelas, kalau kita lagi di kelas, materi di kelas itu kadang-kadang ngantuk, kita bangunkan mereka dengan game kecil atau ice breaking biar nggak jenuh. Ini pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana sih Ibu mempersiapkan siswa untuk menghadapi baik Bu, bagaimana
Ibu membantu siswa kurang aktif dalam pelajaran olahraga? Jadi kalau misal pasti ada dalam kelas pasti ada satu atau dua orang yang tidak begitu berminat dalam olahraga. Iya. Jadi caranya kalau ibu ajak mereka ikut, kita joinkan mereka ke ke teman-temannya yang kira-kiranya bisa mengajak dia bermain. Jadi jangan kita biarkan, tapi kita ajak dia ikut, ajak dia ikut. Kita gabungkan dia ke teman-temannya yang lebih paham dari dia. Jadi secara ini akhirnya nanti dia bisa ikut. Kan tadi kalau pelajar seninya kan aktif olahraga kan, gimana nih kak, misalnya ibu udah ajak anak-anaknya, tapi anak-anaknya tuh kayak yang nggak mau, dan tiba-tiba tuh kayak misalnya dia kena bola atau apa, dia melapor ke orang tua, dan tuh karena ini swasta kan, pasti tanggapannya tuh lebih kayak ke orang tua, pasti nantinya ke yayasan gitu. Nah itu gimana sih ibu menghadapinya gitu, menanggapinya? Kalau itu sih jadi biasanya kalau ibu sebelum kita mulai pasti selalu ibu tekankan, ketika kita olahraga, misal kita main voli, pasti kita kena bola voli gitu. Benar. Jadi ketika kita lari, konsekuensinya jatuh pasti. Jadi apapun yang terjadi ketika atur olahraga, dan kita kasih batasan, kalau bisa ya, bukan kalau bisa, kita tidak memberikan olahraga yang ekstrim kepada mereka. Jadi kita kasih olahraga yang sesuai dengan mereka. Jadi insya Allah kalau luka-luka yang kayak berat kayak gitu tidak ada. Tapi kalau kayak sekedar terkena bola, tinggal kita berikan masukan kepada mereka. Kita main bola sudah pasti kita kena bola. Paling kalau memang ada lecet, kita ajarkan ke kades gitu. Karena mereka sudah besar kan, jadi bisa kita kasih pengertian. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana sih Ibu memastikan bahwa setiap siswa memahami materi yang Ibu kasih? Mungkin dari ujian ya, dari penilaian prakteknya atau dari penilaian ulangan di kelas materi. Tadi terakhir dari seninya, ini dari saya. Mungkin ini pertanyaannya bukan sekitar ke murid lagi, tapi ke ibu sendiri ya. Jadi gimana sih ibu tuh, kan kita kan sebagai guru pasti akan mengalami, namanya manusia ya, rasa jenuh gitu. Nah bagaimana ibu tuh menghilangkan rasa jenuh itu? Apa sih tipsnya, caranya untuk ibu menghilangkan rasa jenuh jadi guru gitu lah? Pasti setiap manusia pasti ada rasa jenuh. Jadi kalau saya, ketika saya jenuh, mungkin hal pertama yang saya ingatkan ke diri saya, tanggung jawab. Jadi tujuan kita masuk ke dunia pendidikan itu untuk apa dan jadi apa. Jadi kembali lagi, kalau ketika saya jenuh, ingatkan diri kembali dengan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai guru. Jadi kita sudah dewasa, kita juga sudah bisa bagaimana menghandle diri. Jadi ketika jenuh, berusaha sebisa mungkin untuk kembali mengingat apa tugas kita di sini. Jadi kembali ke tujuan awal kita masuk ke dunia pendidikan, kita sudah tahu dengan segala konsekuensinya. Jadi mau kita sejenak apapun, kembali lagi ingat dengan tanggung jawab kita, dan tetap harus bertanggung jawab dengan tugas kita. Baiklah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami berdua. Saya Mahira Fida dan Sunia mengucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah mau untuk kami wawancarai. Sama-sama. Dan kami mau mengucapkan terima kasih juga kepada Yayasan SMP IT Asidiki yang mau mengizinkan kami untuk mewawancarai salah satu gurunya. Dengan berakhirnya wawancara kami, Tutup dengan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.